Tidak jarang kita merasa lelah, penat, capek menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saking lamanya kita menanti, tidak sedikit pula kita yang akhirnya melupakan janji Tuhan itu, lalu mulai bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tentu ini adalah keputusan-keputusan yang keliru, saudaraku. Kitab Yeremia 1 ayat 12 bagian B berkata, "Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku," kata Tuhan. Tuhan siap sedia selalu untuk melaksanakan apa yang Dia firmankan. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 140, pemazmur berkata, "Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya." Kita perlu memahami, saudaraku, bagaimana janji Tuhan itu dan siapa Tuhan yang berjanji itu. Salah satu tantangan kita adalah membuat perbedaan di dalam konsepsi berpikir kita bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Manusia memang akrab sekali dengan mengingkar janji. Nah, sayangnya karena kita terlalu sering bertemu dengan manusia yang dengan entengnya ingkar janji, tidak jarang itu mempengaruhi konsepsi berpikir kita bahwa kurang lebih Allah pun demikian. Kita sudah terbiasa dikecewakan. Akhirnya kita tidak bisa membedakan bahwa Allah bukan Allah yang mengecewakan. Setiap janjinya Dia pasti genapi. Itu dikatakan oleh 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bahkan di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ingat, yang pertama tadi dikatakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua dikatakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Tiada satu hal pun yang mampu menggagalkan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan sudah janjikan. Ini poin yang pertama, yang penting sekali untuk kita mengerti. Poin yang keduanya adalah Tuhan tidak lalai, tidak lupa, tidak mengabaikan apa yang sudah Dia janjikan. Jadi kalau saudara belum terima, bukan karena Dia lalai menepatinya, bukan pula karena Dia tidak mampu melakukannya. Dan yang ketiga, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Yang ketiga adalah Tuhan berjanji setulus hati. Janjinya murni, tidak tercampur oleh apapun juga. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan lakukan seperti yang Dia janjikan dalam hidup kita. Itu sebabnya sekalipun Paulus menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang sangat berat dalam pelayanan, dia sering tidak makan, dia sering hidup berpindah-pindah dari sana ke sini, namun karena dia tahu janji Tuhan, dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Belum dia terima, tapi dia tahu Tuhan kalau dia sudah berjanji, dia pasti genapi. Maka dia berkata, memang aku sekarang berkekurangan, tidak banyak yang ada padaku, tapi yang aku tahu, Allahku akan memenuhi semua keperluanmu. Mungkin saudara sekarang sudah lama berdoa untuk kesembuhan saudara. Seakan-akan Tuhan lalai menepati janjinya. Tidak. Dia berkata bahwa kamu sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. 1 Petrus 2 ayat 24b. Kamu sudah sembuh. Kamu sekarang tinggal bersabar untuk menerima kesembuhan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidupmu. Di dalam perencanaan Tuhan, Dia sudah menyembuhkanmu. Dia sudah melaksanakannya di kayu salib. Oleh sebab itu, tidak ada yang tidak Dia genapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara sedang ada dalam lembah kekelaman, ingatlah apa kata Daud di dalam Mazmur 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Aku percaya Engkau menepati janjimu, Engkau menyertaiku dengan gadamu dan tongkatmu. Pegang janji Tuhan, saudaraku. Jangan goyah, karena sekalipun berlambat-lambat, nantikan itu, sebab Dia pasti menggenapinya. Tuhan Yesus menolong saudara.